Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Utami dengan NIM 642111288 kelas 646A06. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan laporan riset dan analisis validitas dan reliabilitas saya dengan judul penelitian pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada platform kandidat college. Kerangka berpikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan dalam mengorganisasikan dan menganalisis suatu pemikiran penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian laporan saya. Yang pertama yaitu ada variabel X1, yaitu merupakan kecerdasan emosional. Lalu ada variabel X2, yaitu disiplin kerja, dan ada variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Sebelum memaparkan analisa validitas dan reliabilitas, saya ingin menjelaskan terkait dengan objek riset dari penelitian saya. Saya melakukan riset di platform digital bernama Kandidat College. Kandidat College merupakan platform digital yang bergerak di bidang pendidikan dan juga edukasi untuk membantu para pelajar Indonesia di mana mengasah kemampuan dan keterampilannya dalam bidang pendidikan yang diminati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terkait dengan pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada platform Kandidat College. Pembahasan pertama membahas terkait dengan variabel X1 yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan suatu kecerdasan yang merujuk kepada kemampuan seseorang untuk dapat mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, lalu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan kemampuan untuk dapat mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Pembahasan kedua membahas terkait dengan variabel X2 yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta mampu menjalankan dan tidak mengelak atau menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan pada pekerjaan. Pembahasan terakhir yaitu berkaitan dengan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Kinerja merupakan suatu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka platform Kandidat College ini perlu mempertimbangkan berbagai program pengembangan yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis saja, tetapi juga pada peningkatan kecerdasan emosional dan penguatan disiplin kerja. Memasuki pembahasan uji validitas. Uji validitas merupakan suatu metode untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi-fungsi ukurannya. Semakin tinggi suatu validitas alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai sasarannya. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah suatu jawaban dari kuesioner ini benar-benar cocok atau valid dalam digunakan dalam suatu penelitian. Dasar pengambilan suatu uji validitas dapat dilakukan dengan cara yaitu jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka variabel suatu pernyataan dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pertanyaan atau pernyataannya dinyatakan tidak valid. Lalu, melihat nilai signifikan, yang pertama yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Sedangkan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka pernyataan atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebelum melakukan uji validitas, harus menyebarkan terlebih dahulu yaitu kuesioner. Dari data ini adalah data kuesioner dan pernyataan terkait dengan jawaban dari responden karyawan Kandidat College yang berjumlah 40 sampel. Di mana instrumen skalanya yaitu nilai 1 berarti sangat tidak setuju,
nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan nilai 5 yaitu sangat setuju. Kuesioner tadi kemudian dipindahkan lalu dirapikan di Excel dengan memisahkan variabel X1, X2, dan variabel Y, di mana variabel X1 ini di Excel yaitu kecerdasan emosional dengan 17 pernyataan, kemudian dilakukan penjumlahan data dengan skor total. Lalu berikutnya ada variabel X2 yaitu disiplin kerja, di mana terdapat 14 pernyataan, kemudian penjumlahan datanya tersebut dilakukan penjumlahan dan disebut dengan skor total. Selanjutnya yaitu ada variabel Y, kinerja karyawan, di mana di data ini ada 15 pernyataan, kemudian dilakukan penjumlahan dari data-data tersebut dan dilakukan rumus Excel yaitu skor total dari data-data ini. Lalu setelah dirapikan dengan dilakukan penjumlahan skor total dari pernyataan-pernyataan tadi, kemudian kita memasuki aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS statistik versi 23. Lalu setelah dibuka SPSS, baru saya memasukkan data Excel yang tadi ke SPSS, lalu memasukkan data variabel saya yang X1 yaitu kecerdasan emosional ke variabel view, di mana yang data tersebut berjumlah 17 pernyataan dan 40 responden. Di data view tadi kan masih menggunakan var 0000, lalu datanya masih menggunakan 2 angka di belakang. Maka kita akan mengubahnya ke variabel view dengan nama yang tadi var 000 menjadi P serta angka desimalnya dirubah menjadi 0. Menggantikan var 000 bisa menggunakan manual atau menggunakan cara yang lebih praktis, di mana dengan mengklik judul name kolomnya dari var 0000 hingga terblok berwarna kuning, lalu bisa menggunakan tools Ctrl F dan nanti akan muncul yaitu find and replace. Lalu kita pilih replace dan ketikkan var 0000 seperti yang ada di contoh ini menjadi nama P. Kenapa nama P? Karena nama P merupakan inisial dari pernyataan atau pertanyaan. Lalu setelah itu kita klik replace all, lalu kita close. Lalu nama terganti dengan P1 sampai P17 dan kolom terakhir yaitu diberi nama total atau total X1 dan desimalnya juga jadi 0. Lalu kembali ke data view dan nama var 0000 tadi sudah berubah menjadi P, dan untuk menghitung uji validitas caranya yaitu kita melakukan klik analyze. Kemudian klik correlate lalu klik bivariate. Data ini kita bisa menggunakan tools yaitu Ctrl A lalu masukkan semuanya yang diterblok ke variabel dari P1 sampai 17 dan skornya. Lalu dipindahkan ke sebelah kanan dan pastikan dari correlation coefficient-nya yang personnya ini terchecklist, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul output dokumen correlation-nya, lalu kita perbesarkan dari data, lalu kita bisa melihat suatu data ini valid atau tidaknya dari suatu item. Dari data ini ada P1, P2, dan seterusnya. Ini merupakan item atau pernyataan yang dimiliki. Kemudian ada nama person correlation atau nilai korelasi, atau bisa kita sebut dengan nilai Heritung. Lalu ada nilai signifikansi, lalu ada nilai N yaitu adalah jumlah respondennya yang berjumlah 40 orang. Lalu kita masuk ke kolom nilai total X1, di mana kolom tersebut di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item valid atau tidak, bisa dengan menggunakan cara pertama, yaitu membandingkan antara R hitung dengan nilai R tabel. Dengan nilai R tabel, yaitu menggunakan nilai R tabel, pada sampel ini menggunakan 40 orang, dengan tingkat signifikasi yaitu 5%.
Dan hal tersebut dihitung dengan rumus yaitu DF sama dengan N dikurang 2. N-nya yaitu 40 dikurang 2 sama dengan 38. 38 di R tabel yaitu adalah 0,3120. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Di dalam data pertama yaitu nilai R hitungnya 0,751 lebih besar dari R tabel 0,3120, otomatis item pertama dinyatakan valid menggunakan cara pertama. Lalu kemudian item kedua kan 0,537 lebih besar dari 0,3120, maka dinyatakan valid. Harus melihat satu-satu nilai korelasi dari pernyataan yang dimiliki untuk mengetahui apakah item itu valid atau tidak. Lalu cara kedua bisa menggunakan nilai signifikansi, yaitu jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid, dan jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kita bisa melihat dari item nomor 1, yaitu nilai signifikasinya kan 0,0000. Jadi lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan valid. Kemudian kita bisa lihat item-item berikutnya untuk dapat mengetahui apakah suatu data ini valid atau tidak dengan menggunakan nilai signifikansi. Ini adalah data validitas dari X2 yaitu disiplin kerja. Lalu ini adalah data validitas dari variabel Y yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya kita memasuki uji reliabilitas, yaitu merupakan suatu indeks untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran ini memberikan hasil yang konsisten. Di mana pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Cronbach's dari alfanya ini lebih besar dari 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan handal atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's alpanya ini lebih kecil dari 0,60, maka instrumen kuesionernya tidak reliable atau tidak handal. Lalu selanjutnya kita ke SPSS, lalu kita ke data view kembali seperti data Excel yang tadi kita masukkan, kemudian kita pilih analyze. Lalu selanjutnya kita klik scale, lalu kita klik ke reliability analyze. Bisa dilihat semua total item ada, cuman bedanya yang dipindahkan di kanan hanya item saja, yaitu di sini P1 sampai 17. Untuk totalnya tidak dipindahkan. Kita bisa menggunakan Ctrl A, tetapi dari totalnya tidak usah dipindahkan. Kemudian kita pilih statistik yang ada di atas. Kemudian checklist scale if item delete, lalu kita pilih continue. Dan modelnya pastikan alpha, kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul hasil uji reliability statis, kemudian kita lihat nilai Cronbach's alphanya dan end of item, di mana Cronbach's alpha ini yaitu X1 merupakan kecerdasan emosional dengan nilai 0,923, dan end of itemnya atau jumlahnya dari pernyataan ini sebanyak 17 item. Dikatakan reliable jika Cronbach's alpanya ini lebih besar dari 0,06. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai 0,923 ini lebih besar dari 0,06. Maka otomatis item ini dikatakan reliable. Berikut ini adalah hasil hitung reliabilitas dari X2 yaitu disiplin kerja. Dan ini adalah data Y yaitu dari reliabilitas kinerja karyawan. Kesimpulannya dari uji SPSS ini dinyatakan baik itu data X1 yaitu kecerdasan emosional, X2 disiplin kerja, dan Y kinerja karyawan pada platform kandidat college yaitu valid atau bisa kita lihat datanya ini. Lalu kemudian untuk uji reliabilitas dari mulai data X1 yaitu kecerdasan emosional, X2 disiplin kerja, dan Y kinerja karyawan, dari uji reliable-nya bisa kita lihat bahwa data tersebut adalah reliable.